Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sampai bab keberapa ini? Ke-9. Sampai kamu nih pada berapa? Benar ini. Mabahas atasi Ustaz. Baik. Al-Mabhatsut Tasi, pembahasan yang ke-9. Fi fi'li sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam, ing dalam penggaweane perbuatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi perbuatane Nabi iku la yakhlu ora sepi apa fi'lun Nabi imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa fi'lun Nabi iku ala wajhil qurbati ing atase arah ibadah taqarrub wa taati lan taat aula yakunu utawa ora ana apa fi'al. Fa ing kana mongko lamun ana apa fi'lun Nabi iku ala wajhil qurbah ing atase arah taqarrub wa taat lan ketaatan. Fa ing dalla mongko lamun nuduhno apa ad-dalilu dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan bi kelawan Nabi humila mongko diarahno apa fi'lun Nabi alal ikhtisasi ing atase kekhususan kaziyadatin kaya dene lebih pindikahi ing dalam nikah ala arba'i ing atase petang bojo wadon lebih dari 4 istri. Qala ta'ala fankihu mongko nikah sira ma ing perkara toba kang bagus laku marang sira kabeh minan nisa'i saking wadon masna loro wa sulasa telu-telu warupa papat-papat. Wan Ibni Umar qala aslama melebu Islam sapa Ghailan sahabat Ghailan wa tahtahu lan iku ing dalem ngandhape Ghailan asyratu niswatin utawi 10 bojo fil jahiliyati dalem mangsa jahiliyah. Fa aslamna mongko nuli mlebu Islam sapa asyratu niswa mahu sertane Ghailan. Fa amara mongko perintah sapa nabi wing Ghailan sallallahu alaihi wasallam ayah taro yen to milih sapa Ghailan minhunna saking asyra arba'an ing bojo papat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa illam yadullah lamun ora nuduhno apa dalilu dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan bi kelawan Nabi la yahtasu ora dadi khusus apa fi'lun Nabi bihi kelawan Nabi bal tusyarikuhu balik nyekutoni atau membersamai hu ing Nabi fi ing dalam fi'lun sapa ummatu ummate Nabi
Qala ta'ala laqad kana teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh fi Rasulillah ing dalam Rasulullah uswatun hasanah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono wa illam yadullat dalil qalu ngucap sapa ulama al aslu tawi hukum asal fil af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam perbuatan Nabi iku al iktidau manut illama angin perkara dalakang nuduhno apa ad-dalilu dalil alal ikhtisasi ing atase kekhususan fi kelawan Nabi. Al mabhasul ashir fi iqrari sahibis syariah ing dalam restu takrir, restu atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqrarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utawi restune Nabi ala qaulin ing atase ucapan min ahadin saking wong suwiji iku kakoi kaya sabdane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqraruhu tawi restune Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li ing atase penggawean min ahadin saking wong suwiji iku kafi'li kaya perbuatane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annau kana sak temene Nabi iku maksumun terjaga min ayakiro saking yen to netepno sapa nabi ahadan ing wong suwiji ala mungkarin ing atase perbuatan mungkar. Misalu zalika utawi umpamane mengkono-mengkono ikrar iku iqraru sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakar ala qaulihi radhiyallahu anhu fi iqta'i salbil qatil kelawan ngewehno harta rampasane korban pembunuhan wong kang mati liqatili marang wong kang mate qatil. Wa iqraruhu lan iqrare Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala aklid dabbi ing atase mangan binatang dhab. Rawahu Syaikhon. Wa ma fu'ila wa ma utawi perkara fu'ila kang dilakoni apa ma au ma utawa perkara kila kang diucapno apa ma fi ghairi majlisihi ing dalem liyane majelise Nabi walima lan weruh sapa Nabi bihi kelawan ma walam yungkirhu lan orang ngingkari sapa Nabi hu ing ma fa hukmuhu mongko utawi hukume ma iku hukmu ma kaya dene hukume perkara fu'ila kang dilakoni apa ma au ma utawa perkara kila kang diucapno apa ma fi majlisi ing dalam majelise Nabi. Ka ilmi kaya werwe Nabi sallallahu alaihi wasallam hilfa Abi Bakrin ing sumpahe Abu Bakar radhiyallahu an anau sak temene Abu Bakar iku layak tulu ora mangan sapa Abu Bakar at-ta'ama ing dalem ing panganan fi waqti ghairi ing dalam waktu bendune Abu Bakar summa akala mongko nuli mangan sapa Abu Bakar lima krana perkara ro'a kang ningali sapa Abu Bakar al akla ing panganan khairan ing bagus. Rawahu Muslim. Fayustafadu mongko di alaf faedah minhu saking hilfu Abi Bakar apa jawazul khingfi oleh ngelanggar bal nadbi
balik bal nadbuhu balik sunai ngelanggar sumpah ba'dal khilfi sakwise sumpah idza kana nalikane ana pal khingsu iku khairon bagus. Jadi ini masuk hadis ya. Jadi kalau sebelumnya lebih banyak mengurai Al-Qur'an, di sini langsung membahas hadis. Ini hadis ya. Pertama, perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi, fi'lun Nabi la yakhlu imma ayyakuna ala wajhil qurba wa ta'at aw la yakun. Perbuatan Nabi itu hanya ada dua opsi. Kalau bukan perbuatan taat atau tidak sama sekali. Jadi aula yakunu atau tidak sama sekali. Di luar itu. Jadi ada yang di sini dikatakan kalau ada perbuatan Nabi yang masuk kategori ibadah, nanti dipilah. Kalau ada dalil yang mengkhususkan pada beliau, misalnya di sini menikah lebih dari 4 istri, maka hal itu hanya berlaku untuk beliau. Dulu ada sahabat namanya Ghailan, punya istri 10, waktu jahiliyah, ketika masuk Islam oleh Rasulullah disuruh memilih 4, sedangkan yang 6 cerai. Ini membuktikan bahwa yang boleh menikah lebih dari 4 hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau tidak ada dalil kekhususan bagi beliau, maka boleh dibersamai, boleh diteladani. Karena prinsip Rasul adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, teladan. Lalu ada ini, menurut hukum asal, perbuatan Nabi itu perlu diikuti. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan pada beliau saja. Lalu ada lagi restu. Nah, restu ini berarti bukan Nabi yang melakukan, tapi para sahabat. Para sahabat melakukan, lalu Rasulullah merestui. Di sini dikatakan, kalau Rasulullah merestui ucapan seseorang atau perbuatan seseorang, maka statusnya seperti ucapan dan perbuatan Nabi. Karena Nabi terjaga dari menetapkan atau merestui orang berbuat kemungkaran. Di sini dikasih contoh, dulu Sayyidina Abu Bakar punya ide harta rampasan perang diberikan kepada yang membunuh. Jadi kalau perang, lalu ada orang kafir meninggal, gugur, maka harta miliknya menjadi hak milik si pembunuh. Ini untuk memotivasi umat Islam saat berperang. Ini direstui oleh Nabi. Termasuk Nabi merestui Khalid bin Walid ketika mengkonsumsi binatang dhab. Nanti detailnya binatang dhab bisa dilihat di internet. Ini karena di Indonesia seringkali disamakan kayak biawak, walaupun tadi nanti akan ada perbedaan. Dan kalau ada ucapan maupun perbuatan dilakukan di luar
majelis Rasul, tapi Rasulullah tahu dan beliau tidak ingkar, maka hukumnya juga dinilai sama seperti perbuatan Rasul. Di sini ada contoh, Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah, waktu habis bertamu dari Rasulullah, beliau makan. Setelah makan kenyang, Sayyidina Abu Bakar pulang. Sepulangnya dari rumah, ternyata ada tamu. Lalu tamu tadi disuguhi makanan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar habis makan, maka beliau tidak bersumpah nggak mau makan lagi. Ternyata tamunya memaksa. Tamunya ini memaksa, dia memaksa sampai membuat Sayyidina Abu Bakar marah. Nah, ini marah. Ketika marah, si tamu bersikeras, nggak mau makan kalau tidak ditemani Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memutuskan melanggar sumpah dan beliau itu akhirnya makan. Dari sini bisa ditarik pelajaran, boleh melanggar sumpah, bahkan sunnah melanggar sumpah, kalau melanggar sumpah tadi dinilai lebih baik. Ini tentang masalah hadis ya, seperti itu. Kalau mau diurai, pertama perbuatan Rasulullah itu menurut para ulama bisa dibagi jadi 3 tadi ya. Yang satu yang bersifat manusiawi, yang satu bersifat manusiawi. Kayak makan, minum, cara berjalan, cara tidur, itu manusiawi. Kita tidak dituntut meniru kecuali ada dalil. Jadi kita nggak perlu meniru kecuali ada dalil. Contohnya kalau makan pakai tangan kanan, walaupun makan ini kebiasaan manusiawi, tapi karena ada panduan, maka kita makannya pakai tangan kanan. Sama seperti kalau masuk ke toilet, yaitu dengan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Nah, ini kebiasaan. Tapi nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ikuti. Rasulullah itu makannya adalah roti. Di sana itu makannya roti dan kurma, roti dan kurma. Kita yang ada di Indonesia tidak harus makan roti dan kurma, tidak harus makan roti dan kurma. Demikian halnya kalau kita laki-laki misalnya, Rasulullah itu sering pakai imamah, sering pakai sorban, pakai gamis, pakai baju kurung itu gamis. Kita yang di Indonesia tidak harus seperti itu. Ini yang bersifat manusiawi ya. Lalu yang kedua ada yang keistimewaan, khusus keistimewaan beliau. Ini sama seperti pejabat atau petinggi, kalau menjabat sesuatu pasti ada fasilitas. Nah, fasilitas dari Allah itu namanya kekhususan. Misalnya, Rasulullah ini berdakwahnya ini menghadapi banyak tantangan. Maka beliau diwajibkan sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi bagi Nabi Muhammad, yang namanya sholat duha, sholat tahajud, sama witir, ini hukumnya fardu ain. Lah kita ini tidak fardu ain. Contoh lagi, Rasulullah itu kalau puasa bisa 24 jam.
Jadi puasa tidak buka, tidak sahur. 24 jam. Namanya puasa wisol. Kita umat Islam tidak boleh meniru karena itu kekhususan Rasulullah. Ini beberapa kekhususan. Contoh lagi, Nabi kalau nikah itu nggak perlu pakai saksi, nggak perlu pakai apa, tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Rasulullah itu kalau ada mau nikah, tinggal bilang saya mau menikahimu, sudah sah, selesai. Ini keistimewaan Nabi, keistimewaan Nabi. Nah, yang paling banyak itu adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori syariat. Nah, untuk kategori syariat ini dipilah-pilah. Jadi untuk kategori syariat ini dipilah-pilah. Satu, ada namanya penegas. Di perbuatan Rasulullah yang terkait syariat itu nomor satu penegas. Jadi kalau dalam Quran disuruh sholat, Rasulullah menegaskan juga dengan perintah sholat. Bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya as-sholat. Yang kedua, perbuatan atau perkataan Rasulullah itu menjelaskan. Kalau tadi penguat, yang kedua penjelas. Bagaimana tata cara sholat dijelaskan Rasulullah. Bagaimana tata cara memotong tangan orang yang mencuri dijelaskan oleh Rasulullah. Ini penjelasan-penjelasan. Terkadang Rasulullah menjelaskan pakai perbuatan, terkadang pakai tulisan, seperti catatan zakat itu pakai tulisan, kadang pakai perbuatan seperti tata cara sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, kadang pakai ucapan, terkadang juga pakai isyarat. Jadi terkadang juga beliau pakai isyarat. Ini cara-cara yang dilakukan Rasulullah untuk menjelaskan. Lalu yang ketiga, ada yang baru. Jadi formulasi hukum baru yang nggak ada dalam Quran. Ini contohnya laki-laki dilarang memakai sutra, memakai emas. Jadi nanti kalau menikah misalnya, kalau istri tetap boleh pakai emas, yang suaminya ya enggak boleh pakai emas. Ya pakai perak atau pakai selain emas lah. Boleh. Lalu rajam dalam Quran tidak ada. Ini orang yang zina muhson itu rajam. Kalau dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma jaldah. Kalau dalam Quran, pezina itu hanya dipukul 100 kali, dicambuk. Tapi oleh Rasulullah dikatakan, kalau muhson dirajam. Ini dari Rasulullah. Satu lagi yang perlu dipahami adalah klasifikasi sunnah. Sunnah ini dibagi jadi dua ya. Satu ada namanya mutawatir, yang kedua ahad. Jadi ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dalam jumlah yang sangat banyak dan mustahil mereka ini sepakat berdusta. Nah, ini mutawatir. Lalu yang kedua ahad. Nah, kalau ahad ini nanti dipilah lagi. Ahad ini dipilah jadi kalau populernya sejak tabi'in, jadi masa sahabat cuma satu perawi, tapi setelah sahabat banyak perawi, ini namanya masyhur. Seperti hadis innamal a'malu binniyat.
hadis itu yang meriwayatkan hanya Sayyidina Umar. Dicari di kitab manapun, perawinya cuma satu, Sayyidina Umar. Lalu hadis tadi diriwayatkan oleh banyak orang. Oleh banyak perawi dari tabi'in dan tabi'in. Jadinya hadis masyhur. Ada lagi hadis yang 2 orang, perawinya ada 2 orang. Nanti namanya hadis aziz, gharib, dan yang lain-lain. Nah, dari sekian hadis, nanti khusus hadis ahad, baik masyhur, aziz maupun gharib, itulah yang diberi status sahih, hasan atau dhaif. Nah, ini untuk detailnya nanti harus dijelaskan lewat langsung ya, karena butuh ulasan yang lebih detail. Tapi yang terpenting adalah kalau mutawatir statusnya seperti Al-Quran, nggak boleh diragukan kebenarannya. Tapi mayoritas hadis itu ahad. Jadi ada peluang statusnya bukan asli dari Rasulullah. Nah, itu nanti akan dicek, dilacak oleh ulama-ulama hadis. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, dikomentari, silakan. Ada yang ditanyakan? Dereng enten Ustaz. Oh, baik, kalau gitu kita tutup ya. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu assalamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.